Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Hari ini kita masih akan bahas pedagogik sesuai dengan FR. Untuk teman-teman yang lain yang request profesional, saya belum bisa share, tapi hanya saya bisa share tentang profesional sesuai bidang saya, yaitu bahasa Inggris. Jadi untuk profesional bahasa Inggris, kalian banyak-banyak pelajari soal-soal UN SMA dan UN SMP. Soalnya nggak beda jauh dengan tahun kemarin. Seperti yang saya bilang, soal bahasa Inggris profesionalnya lebih mudah daripada si pedagogik. Kalau pedagogik itu benar-benar studi kasus yang membingungkan, sedangkan profesionalnya error recognition itu aja udah nggak ada. Terus grammar-grammar yang susah banget itu juga nggak ada. Jadi levelnya benar-benar kayak UN SMA dan UN SMP. Itu untuk pelajaran bahasa Inggris. Untuk mapel lain saya nggak berani share karena nggak sesuai bidangnya. Saya nggak seneng share ala kadarnya gitu loh, cuma seadanya yang ada di internet atau di buku. Kalau saya nggak menguasai, saya nggak berani share. Oke, jadi kita belajar pedagogik lagi ya hari ini. Langsung saja, soal-soalnya adalah sebagai berikut. Hari ini kita akan lebih banyak bahas tentang penilaian. Oke, yang pertama, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui bahwa beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berarti intinya dari hasil itu diketahui ada siswa yang tuntas KKM, ada yang belum tuntas KKM. Oke, pertanyaannya, berdasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Nah, berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. Kalau hasil itu tahunya ada hasil, ada yang tuntas, ada yang tidak, ya berarti guru bisa melakukan dua, bisa remedi, bisa pengayaan. Dan memperbaiki program pembelajaran itu adalah salah satu kegiatan remedial. Berarti jawaban A salah karena pertanyaannya kecuali ya. Yang B, menyelenggarakan program remedial. Ya, setelah hasilnya keluar ya harus ada remedial dan harus ada pengayaan. B sama C salah. D, mengadministrasikan hasil penilaian. Nah, ini yang salah. Jadi hasil penilaian itu tidak diadministrasikan tapi disusun laporannya. Beda ya antara penyusunan laporan penilaian dan pengadministrasian, itu beda. Jadi yang namanya hasil akhir penilaian itu bisanya disusun laporannya. Berarti karena ini pertanyaannya kecuali, jawabannya adalah D. Oke, untuk teman-teman yang pengen menjawab soal sendiri, setiap soal baru muncul kalian bisa post ya teman-teman. Nanti setelah itu baru di play kembali karena saya akan membacakan soalnya. Lanjut langsung pembahasan tanpa jeda biar cepat. Oke, nomor berikutnya, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, sebenarnya saya sudah pernah menjawab tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dari indikator yang ada. Jadi yang perlu kita ingat adalah A, B, C, D. A, B, C, D. E yang pertama adalah audience. Audience itu adalah orangnya. Nah, di sini pilihan yang A kita lihat ada kata siswa, oh ada audiensnya. B, ada siswanya juga, ada audiensnya. C, ada siswanya juga, ada audiensnya. D sama E salah karena tidak ada audiensnya. Jelas? Nah, setelah A kita lihat yang B. B-nya adalah behavior. Behavior ini kata simpelnya adalah kata kerjanya. Apa sih kata kerjanya? Di yang A dapat menjelaskan kondisi, oke. Bisa. B dapat menjelaskan kondisi, oke. C dapat menjelaskan kondisi, oke. Dari pilihan A, B, C semuanya ada behaviornya. Sekarang A, B, C. C adalah condition. Kondisinya. Kondisinya apa sih? Kondisinya itu biasanya
setelah anak ngapain sih? Nah, berarti di sini kondisinya kita lihat yang ada C-nya kondisinya adalah A dan B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Yang B setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Benar. Yang C itu tidak ada kondisinya. Ya, nggak ada keterangan setelah apa, nggak ada. Jadi kita tinggal pilih A atau B berdasarkan D. D itu adalah degree. Degree itu keterangan di belakangnya, misalnya menjawab pertanyaan secara benar. Nah, secara benarnya itu adalah degree. Secara terperinci, secara tertulis gitu. Ada nggak degree-nya? Ada di pilihan yang B, yaitu ada kata secara benar gitu. Jadi yang perlu kalian ingat adalah A, B, C, D. Audience atau orangnya, behavior yang dilakukan oleh orangnya, condition kondisinya. Biasanya setelah pembelajaran, setelah proses belajar atau seperti itu contohnya. D-nya adalah degree. Degree itu apa? Secara apa? Secara benar, secara tertulis, secara lisan. Biasanya degree itu ada di paling akhir. Seperti itu cara menyusun tujuan dari indikator. Nanti di akhir soal akan saya beri contoh dan kalian mencoba pilih tujuan yang tepat mana sih dari indikator yang saya berikan. Oke, lanjut soal berikutnya. Oke, soal berikutnya FR langsung dari teman saya. Tapi dia ingat-ingat bentuk soalnya, tapi soalnya kayak apa dia lupa. Jadi di sini saya bentuk ulang soalnya, mungkin seputar gini jadinya. Guru menyuruh siswa praktik tari, lalu langsung menilai dan memberitahu hasilnya. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda? A. Bagus karena transparan. Iya sih, langsung ya, nari langsung dikasih nilai bagus karena transparan. B. Bagus karena sudah diketahui mana yang mampu, mana yang kurang. Ya, bener juga sih. C. Seharusnya guru menilai dengan penilaian produk dan proyek. Salah ya, kalau tari itu nggak ada produknya kecuali menciptakan musiknya, menciptakan tariannya. Tapi kalau hanya praktek tari itu bukan produk ya. Lanjut D, seharusnya guru membuat rubrik penilaian sehingga kemampuan dapat terukur dengan baik. Ya, paling bagus kayaknya ini. E, memberitahukan hasil di depan kelas bisa membuat malu siswa yang kurang. Ya bener juga, cuman gini, ini semuanya kan bener banget ya kan. Nah, kalau ada jawaban yang betul semuanya menurut kalian, pilihlah memberi saran agar lebih baik. Jangan cuma komen aja. Jadi kalau yang A kan itu cuma komentar aja nih, bagus karena transparan, udah titik komentar aja. Jangan dipilih yang seperti itu. Jadi kalian pilihnya yang ada saran membuat lebih baik, masukan. Berarti pilihannya yang mana? Yang D. Seharusnya guru membuat rubrik penilaian sehingga kemampuan dapat terukur dengan baik. Karena di sini penjelasannya hanya guru langsung menilai dan memberitahu hasilnya tanpa ada keterangan membuat rubrik penilaian atau tidak. Walaupun bagus karena transparan, walaupun kekurangannya memberitahu hasil di depan kelas untuk siswa yang kurang bisa merasa malu. Itu kan juga betul. Nanti banyak soal-soal yang seperti itu. Jadi kuncinya kalau diminta pendapat, jangan cuma oke, itu bagus, jangan. Tapi oke, itu bagus tapi lebih baik bla 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 bla. Cari yang memberikan saran, bukan hanya pendapatnya saja. Paham? Oke, soal berikutnya kita bicara tentang alokasi waktu. Ada banyak banget FR yang menanyakan tentang alokasi waktu, baik alokasi waktu promes, alokasi waktu KD, alokasi waktu dalam perencanaan silabus. Kita bahas dulu yang KD. Pertanyaannya, dalam menentukan jumlah alokasi waktu dalam sebuah kompetensi dasar atau KD, Bu Tina sangat memperhatikan beberapa aspek di bawah ini, kecuali A. Jumlah minggu efektif. Ingat, kalau yang namanya alokasi waktu, minggu efektif itu akan selalu dipakai. Mau di promes, mau di KD, mau di silabus, minggu efektif itu selalu dipakai. Diingat-ingat ya. Oke, B. Jumlah dan keluasaan KD. C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD. D. Tingkat kepentingan KD.
E. Jangka waktu penggunaan media. Kalau dilihat dari pilihan jawaban yang jelas salah, ya jawabannya adalah E. Media. Kita tidak bahas tentang media dulu, kita bahasnya tentang KD. Berarti jawaban yang paling tepat adalah E. Penjelasannya gini teman-teman, kalau kita mau bikin silabus atau promes, cara bagi per KD-nya itu dilihat dari apa sih? Apakah misalnya jumlahnya ada 80 jam, KD-nya ada 8, apakah dibagi 10 jam 10 jam biar adil? Nggak mesti, nggak usah dibagi rata, nggak apa-apa. Kita lihat, yang pertama adalah KD itu sulit atau enggak. Kalau KD itu sulit, kita bisa memberikan jam atau jumlah jam pelajaran lebih banyak di KD yang sulit daripada KD yang gampang. Jadi tingkat kesulitan KD itu penting. Oke? Berikutnya ada jumlah minggu efektif. Yang tadi sudah saya bilang, yang namanya minggu efektif itu untuk pembagian alokasi apapun, alokasi waktu apapun itu penting. Jadi jawaban minggu efektif itu masuk di alokasi waktu apapun ya. Oke, berikutnya jumlah dan keluasaan KD. Maksudnya apa? Iya, misalnya jumlah KD-nya dalam satu KD itu ada banyak jumlah materinya, luas banget materinya, luas banget. Jadi KD yang materinya luas banget itu ya diberi waktu jam lebih banyak dari KD yang sedikit, seperti itu. Berikutnya yang D, tingkat kepentingan KD. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya beri contoh di bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, kalau misalnya ada KD memberi ungkapan tidak setuju dan setuju gitu, itu KD yang tidak masuk dalam UN. Nah, kalau tidak masuk dalam UN penting nggak? Ya penting banget gitu loh. Nggak terlalu penting, cukup penting disampaikan aja tapi tidak terlalu penting. Sedangkan akan lebih penting kalau KD-nya tentang descriptive text, karena itu penting, ada di UN juga, ada di kisi-kisi PTS, ada di kisi-kisi PAS. Berarti kan itu lebih penting. Jadi kita harus membagi KD yang descriptive text itu lebih banyak jamnya daripada KD yang tadi ekspresi setuju atau tidak setuju, seperti itu. Jadi tingkat kepentingan KD juga ini masuk dalam penentuan alokasi waktu kompetensi dasar, seperti itu. Paham nggak teman-teman? Kalau misalnya masih bingung, boleh komen di bawah. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan lagi lebih detail, atau lebih pelan, atau lebih ya biar kalian paham, seperti itu. Jadi jawaban ini jelas pilihannya kecuali adalah E. Oke, lanjut. Oke, berikutnya masih bicara tentang penentuan alokasi waktu. Tapi ini pada silabus berdasarkan apa? A. Program tahunan, B. Program semester, C. Analisis minggu efektif, D. Kedalaman materi, E. SKL dan standar isi. Kalau dalam bahasa resminya, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam arti kata lain, perkiraan waktu rata itu adalah minggu efektif yang sudah ketemu lalu dibagi dengan KD yang harus dikuasai. Jawabannya kalau dipilih antara A, B, C, D, E, semuanya kurang tepat. Jadi yang namanya alokasi waktu pada silabus berdasarkan apa? Ya berdasarkan minggu efektif dan KD. Tapi paling tepat jawabannya harusnya KD. Tapi karena nggak ada pilihan KD, ya udah berarti kita jawab aja dengan jawaban C, analisis minggu efektif. Kok nggak jawab kedalaman materi sih? Kalau kedalaman materi itu nanti alokasi waktu yang menentukan kompetensi dasar. Kayak tadi yang KD yang lebih sulit yang mana, yang materinya lebih banyak yang mana di KD. Itu penentuan alokasi waktu pada KD, bukan pada silabus. Kalau silabus ditentukan oleh minggu efektif dan pembagian jumlah KD. Agak membingungkan sih alokasi waktu, tapi dipahami ya teman-teman, benar-benar. Nah, kalau misalnya jawaban saya ini salah, kalian boleh share menurut kalian tuh gimana sih? Jawaban nomor ini apa sih? Seperti itu. Soal berikutnya, jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan di A. materi,
B. Kegiatan pembelajaran, C. KD atau kompetensi dasar, D. Indikator, E. Penilaian. Oke, kalau ada kata-kata memecahkan masalah sampah, terus menganalisis bla bla bla, itu adalah indikator ya, itu adalah indikator. Kalau ada memecahkan masalah sampah, berarti materinya apa? Ya materinya tentang sampah. Kegiatan pembelajarannya apa? Ya cara memecahkannya gimana? Pakai metode apa? Pakai model apa? Itu nanti masuknya di kegiatan pembelajaran. Nah, KD-nya apa? KD-nya berarti lebih luas lagi. Misalnya di sini indikatornya itu memecahkan masalah sampah. Berarti mungkin KD-nya adalah tentang hidup sehat, hidup bersih. Pokoknya kalau KD itu berarti lebih general lagi, lebih luas lagi gitu. Jadi kalau di beberapa soal yang saya share terus jawabannya kayaknya kok beda ya sama jawaban saya, kalian boleh share teman-teman jawaban kalian apa, karena di sini saya sama sekali enggak mengajari kalian, kita tuh sama-sama belajar, kita tuh sama-sama sharing ilmu. Apa yang saya punya, apa yang kalian punya, boleh di share bareng-bareng di sini ya. Nah, ada lagi nih bentuk FR-nya. Jadi teman saya itu masih ingat bentuk FR-nya, katanya gini: kumpulan tugas siswa sebagai bahan laporan ke orang tua adalah A. Jurnal, B. Portofolio, C. Rapot. Pilihan D sama E-nya dia lupa. Kira-kira kalau kayak gini jawabannya apa teman-teman? Oke, yang pertama jelas kumpulan tugas. Yang namanya kumpulan tugas berarti bentuknya adalah portofolio. Jawabannya adalah B. Tapi kemungkinan di sini ngeconya adalah laporan ke orang tua. Biasanya yang dilaporkan itu kan rapot, ya kan? Tapi rapot itu laporan ke orang tuanya bentuknya hasil pembelajaran. Ingat-ingat. Nah, kalau jurnal apa? Kalau jurnal itu adalah catatan siswa. Jadi karena di sini pertanyaannya adalah kumpulan tugas, ya berarti jawabannya portofolio. Ingat ya, jangan terkecoh. Rapot adalah hasil belajar atau hasil penilaian akhir. Ya kan, penilaian akhir yang disampaikan ke orang tua. Nah, buktinya apa dari penilaian akhir itu? Buktinya portofolio. Nanti kalau bukti penilaian sikap baru jurnal gitu. Berikutnya, teknik penilaian sikap yang tepat adalah observasi, pertanyaan langsung, laporan tertulis, laporan diri, atau tes tertulis. Kalau kayak gini, cari yang paling betul, jelas observasi. Cari yang ada nomor satunya. Ternyata semuanya ada nomor satunya. Berarti kita cari yang salah. Yang namanya penilaian sikap tidak ada pakai tes tertulis, itu nggak ada. Tes tertulis itu bukan untuk penilaian sikap. Berarti pilihan A sampai E yang ada nomor 5-nya, yang ada tes tertulisnya, abaikan. B, D, E jelas salah. Sekarang kita lihat A dan C. Kira-kira yang paling tepat mana sih? Yang pertama, yang namanya penilaian sikap itu adalah observasi. Yang kedua adalah pertanyaan langsung. Dan yang ketiga adalah laporan diri. Itu adalah teknik penilaian sikap. Ingat-ingat ya. Lanjut, kita masih akan bahas tentang penilaian. Yuk dibaca dulu. Penilaian kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung, lukisan ataupun gambar merupakan, sebenarnya kata kuncinya di sini ada kata produk. Ya udah, jawabannya adalah penilaian produk. Kalau kalian masih bingung antara penilaian produk, penilaian kinerja, penilaian proyek atau portofolio, kalian bisa cek video di link atas ini saya cantumkan, karena saya sudah pernah bahas tentang perbedaan mereka. Bisa dicek ya teman-teman. Nih berikutnya ada FR lagi, katanya instrumen penilaian tertulis itu apa aja yang perlu dipertimbangkan. Nah mungkin pertanyaannya saya rapikan lagi ya. Dalam penyusunan instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut kecuali kata kuncinya adalah tertulis. Yang namanya penilaian, yang pertama kita harus mempertimbangkan tentang
materi. Jangan sampai yang dinilai apa, materinya apa beda, jangan sampai. Nah, karena di sini adalah tertulis, berarti harus mempertimbangkan kaidah penulisan. Yang kedua adalah bahasa, dan berikutnya adalah konstruksi. Berarti karena di sini kecuali, pilihan yang paling tepat adalah relevansi. Relevansi adalah aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian proyek. Nah, penilaian proyek mempertimbangkan aspek apa aja selain relevansi. Bisa cek link video di atas, atau kalian bisa download implementasi kurikulum yang linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dijamin itu lengkap banget. Kalian boleh print materi itu dan garis bawahi yang penting-penting gitu loh. Jadi bukan cuma latihan soal aja, kalian juga harus menguasai materinya. Itu komplit plit pakai banget si implementasi kurikulum itu. Oke, soal berikutnya prinsip penilaian yang katanya juga banyak keluar. Sebenarnya namanya prinsip penilaian itu ada banyak jenisnya, tapi kalau menurut implementasi kurikulum dari Kementerian Pendidikan itu ada 10. Apa aja sih? Nanti kita bahas. Yuk langsung ke soal. Dalam melaksanakan penilaian harian bersama, guru matematika meminta siswa dengan nomor absen ganjil mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Nah, siswa dengan absen genap mengerjakan soal nomor 11 sampai 20. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip penilaian: A. Adil, B. Objektif, C. Terpadu, D. Terbuka, E. Sistematis. Nah, yang ganjil mengerjakannya 1 sampai 10, yang genap 11 sampai 20. Itu artinya tidak adil. Loh, kenapa tidak adil? Iya, siapa tahu 1 sampai 10 yang soal lebih gampang lebih banyak, ya kan? Jadi nggak adil kalau seperti itu. Jawabannya adalah A. Nah, sekarang pertanyaannya, bedanya tidak adil sama tidak objektif apa sih? Secara kalau dalam penjelasan itu benar-benar hampir sama. Oke, di sini saya jelaskan sedikit yang saya tahu tentang perbedaan tidak adil dan tidak objektif. Kalau tidak adil itu sifatnya adalah kegolongan. Sedangkan kalau tidak objektif itu sifatnya keperorangan, individual. Contohnya ada kasus seperti ini. Pada guru IPA memberikan nilai kepada Siti 95 karena Siti adalah anak dari kepala sekolah di sekolah tersebut. Itu berarti masuknya tidak adil apa tidak objektif? Betul, tidak objektif karena kita bicara hanya seseorang, perseorangan, bicaranya Siti. Tapi beda cerita, contohnya misalnya guru olahraga menyuruh anak putra untuk berlari 10 putaran dalam penilaian, tapi anak putri disuruh berlari 5 putaran. Nah, karena di sini bicaranya golongan antara putra dan putri, berarti ini termasuk tidak adil. Jadi gitu perbedaan antara adil dan objektif, karena benar-benar kalau dibaca pengertiannya itu sama, nyaris sama gitu loh. Jadi perbedaannya antara golongan dan individual atau perseorangan. Lanjut, masih bicara dengan prinsip penilaian. Yuk dibaca. Bagi guru, hasil penilaian digunakan untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan, serta memberikan pengukuran prestasi belajar pada siswa. Hal tersebut menunjukkan prinsip penilaian. Sebenarnya pilihan A, B, C, D, dan E di sini kurang tepat. Karena kalau hasil penilaian digunakan berarti masuk prinsip penilaian bermakna, bermanfaat. Tapi kalau dalam implementasi kurikulum nggak ada prinsip bermakna, itu nggak ada. Jadi karena ini hasil penilaiannya itu digunakan untuk keberhasilan metode, perbaikan ke depan, memberikan pengukuran prestasi, berarti jawabannya adalah A, edukatif. Edukatif itu untuk sesuatu yang menunjang proses pendidikan. Ini kan menunjang kan? Berarti jawabannya adalah A. Berikutnya, Pak Slamet adalah guru IPA yang berasal dari Jawa. Beliau ditugaskan di Pulau Kalimantan.
Dan beliau selalu memberikan nilai tambahan untuk Siti, karena Siti adalah salah satu murid yang berasal dari Jawa juga. Nah, Siti merantau bersama keluarganya. Hal tersebut menunjukkan penilaian yang bertolak belakang dengan prinsip. Nah, ini kan gak adil kan, kata kalian gitu. Kalau misalnya kita bilang ini gak adil, kok Siti dikasih nilai tambahan sih? Tapi karena di sini Siti adalah perseorangan, berarti prinsipnya yang bertolak belakang adalah tidak objektif, bukan tidak adil. Jawabannya adalah E, objektif. Berikutnya, salah satu wali murid mendatangi sekolah karena tak terima nilai anak mereka tidak sesuai dengan harapan. Nilai rapot mungkin ya maksudnya. Lanjut. Lalu dengan tenang Bu Ina sebagai wali kelas menunjukkan hasil belajar murid tersebut dan sesuai dengan nilai yang ada di rapot. Setelah dilihat, wali tersebut menyadari dan meminta maaf pada Bu Ina. Nah, penilaian yang dilakukan oleh Bu Ina tersebut sudah sesuai prinsip apa? Kata kuncinya di sini adalah Bu Ina itu bisa menunjukkan hasilnya. Bu Ina itu bisa bertanggung jawab atas apa yang ada di raport dengan bukti-bukti hasil pembelajaran murid tersebut. Nah, kalau ada seperti ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan, itu berarti sesuai prinsip B, accountable. Ini adalah prinsip-prinsip dari penilaian. Yang pertama adalah sahih atau valid. Valid itu berarti alat ukurnya sesuai dengan apa yang mau diujikan. Contohnya gini, ada penilaian renang. Harusnya gimana cara mengukurnya? Ya praktek renang. Jangan hanya dengan teori tertulis bagaimana cara renang, bagaimana cara renang dengan gaya dada. Itu tidak valid kalau penilaiannya seperti itu. Jadi harus sesuai penilaiannya tentang renang, ya berarti harus praktek renang. Itu namanya valid. Alat ukur dan apa yang mau dinilai itu harus sesuai. Berikutnya objektif dan adil, itu sama-sama ya. Guru itu nggak boleh membedakan, nggak boleh merugikan, nggak boleh menguntungkan karena suatu hal seperti etnis, sara, gender, itu nggak boleh. Cuman tadi bedanya udah saya sampaikan. Kalau objektif lebih cenderung ke perseorangan, kalau adil lebih cenderung ke golongan. Berikutnya adalah terpadu. Yang namanya terpadu itu berarti menyatu, tidak terpisahkan. Sama apa ya? Sama pembelajaran. Pembelajarannya apa, penilaiannya apa, harus terpadu. Berikutnya adalah terbuka atau transparan. Maksudnya di sini guru itu share. Kira-kira kalau penilaian, rubrik nilainya juga di-share. Nanti bu guru itu akan menilai ini loh, seperti ini rubriknya, atau share juga tentang KKM, tentang batas tuntasnya itu di-share. Jadi itu kuncinya adalah terbuka. Nah, kalau menyeluruh dan berkesinambungan ini berarti mengujikan semua kompetensi, baik kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan, itu menyeluruh. Atau simpelnya gini kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kompetensinya ada 4. Ada speaking, reading, writing, listening misalnya. Ya udah, berarti dengan menyeluruh itu penilaiannya menilai 4 ini gitu. Berikutnya adalah sistematis, sesuai dengan sistem, sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang sudah ditulis di RPP. Jadi harus rinci, harus detail, harus urut sesuai dengan sistem yang sudah ada. Nah, berikutnya beracuan pada kriteria itu berarti apa? Berarti kalau penilaian udah ada rubriknya ya harus sesuai dengan kriteria yang ada di rubrik. Terus KKM ya harus sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Jadi sesuailah dengan apa yang udah disusun seperti rubrik atau KKM seperti itu. Berikutnya nomor 9 adalah accountable. Accountable itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nilainya nggak cuma asal nilai. Atau mungkin yang terkenal adalah ngaji, ngarang biji atau ngarang nilai, itu sebenarnya nggak accountable, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa. Nilai rapotnya A nilainya 80 loh. Kenapa? Karena ulangannya nilainya sekian dibagi hasilnya adalah 80. Harus bisa dipertanggungjawabkan atau accountable. Berikutnya yang terakhir adalah edukatif. Edukatif itu kan kaitannya dengan edukasi atau pendidikan. Jadi
penilaian itu akan berguna untuk menunjang kemajuan pendidikan. Contohnya kalau saya bikin penilaian tindakan kelas, saya menilai anak kan, lah untuk apa? Untuk dievaluasi, kira-kira metodenya udah bener belum. Kalau nilainya rendah berarti yang salah apa? Apakah metodenya atau medianya? Akhirnya saya mempunyai rencana untuk memperbaiki proses pembelajaran agar hasil atau evaluasi penilaiannya bagus. Nah, kalau kayak gitu berarti prinsipnya adalah prinsip edukatif. Penilaian yang digunakan untuk memajukan proses pendidikan. Nah, itu dia teman-teman pembahasan hari ini. Barangkali dalam pembahasan ini kalian ada yang kurang srek, kok jawabannya ini, kok jawabannya itu, boleh komen. Insya Allah saya baca, tapi tidak semuanya saya balas. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau ada pengen tahu pembahasan FR yang lain, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa di download link yang ada di deskripsi saya. Itu adalah implementasi kurikulum gratis teman-teman.